Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin at-thahirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kesempatan untuk mencicipi hidangan ilahi dalam bulan yang mulia ini. Hari ini adalah hari ke-10 di bulan suci Ramadan, yang juga merupakan hari wafatnya Ibunda Khadijah. Pada 3 tahun sebelum hijrah Rasulullah menuju Madinah, sejarah Islam mencatat kenangan pahit, yaitu wafatnya seorang istri setia sekaligus seorang ibu yang penuh kasih, yaitu Sayyidah Khadijah. Kepergian beliau tepat pada tahun yang sama dengan meninggalnya paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Thalib. Bagi Nabi, tentu kehilangan 2 orang yang sangat dicintainya itu sekaligus membuat beliau menjadi sedih dan tenggelam dalam duka yang amat sangat. Oleh karena itu, tahun tersebut dikenal dengan nama Amul Huzn atau tahun kesedihan. Sayyidah Khadijah adalah sosok perempuan yang anggun, beriman, dan memiliki spiritual yang tinggi. Beliau adalah istri pertama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang amat beliau cintai, sekaligus sosok yang bisa memberikan inspirasi bagi kaum muslimin dan khususnya kaum muslimah di dunia. Sebelum datangnya wahyu, Sayyidah Khadijah adalah seorang perempuan pengusaha yang kaya, memiliki kepribadian yang mulia, lemah lembut, bijaksana, sekaligus dermawan dalam harta yang dimilikinya. Sebagai sosok yang memiliki spiritualitas yang tinggi, keislaman Sayyidah Khadijah tercatat dalam Musnad Ahmad. Nabi bersabda, "Dia beriman kepadaku saat orang-orang mengingkariku. Dia membenarkan aku selagi orang-orang mendustakan aku. Dia mendukung aku dengan hartanya ketika orang-orang tidak memberikan sesuatu kepadaku. Dan Allah menganugerahiku anak darinya, berbeda dengan istri-istriku yang lain." Demikian juga Muhammad Baqir Majlisi dalam kitab Biharul Anwar menuliskan, Sayyidah Khadijah berkata, "Aku beriman, aku meyakini kenabianmu, aku menerima agama Islam, dan aku berserah diri." Ya, pada hari pertama setelah Nabi Muhammad diutus sebagai Rasul dan sedang turun dari Gua Hira, Sayyidah Khadijah langsung menyambutnya dan menjadi wanita pertama yang memenuhi seruan risalah Nabi dan memeluk agama Islam. Ketika Rasulullah menyampaikan Islam kepada istri tercinta beliau, semenjak awal
Sayyidah Khadijah mampu mengenali kebenaran, menerima ajaran Islam dengan sepenuh hati serta mengucapkan kalimat syahadah dengan lantang. Ketika Nabi Muhammad menjalankan tugas beliau sebagai utusan Allah untuk memberikan hidayah kepada umat manusia, orang-orang musyrik mengganggu dan memusuhi beliau. Pada saat-saat seperti itulah istri yang mengerti dan penuh kasih sayang seperti Khadijah adalah penenang hati terbaik bagi baginda yang mampu meredakan kesusahan hati Rasul pada saat itu. Ibnu Ishaq, seorang sejarawan terkenal, menulis, Nabi tidak mendengar perkataan kaum yang menolak dan mendustakan, di mana menyebabkan kesedihan dan mengganggu pemikirannya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghilangkan kesedihan itu melalui Khadijah. Khadijah telah meringankan dampak berat dari ucapan-ucapan kasar yang dilontarkan kaum Quraisy kepada Rasulullah dan membenarkan perkataan Rasul. Beliau juga menganggap tidak bernilai terhadap perilaku dan kelancangan orang-orang kepada Rasulullah. Suatu hari Rasulullah dibatasi ekonomi dan sosialnya oleh kaum kafir Quraisy. Harta yang dimiliki Sayyidah Khadijah habis tak tersisa, bahkan seluruh keluarga besarnya dibatasi seluruh gerak-geriknya dan dijauhi. Bisa dikatakan bahwa Rasulullah dan kaum muslimin pada masa itu mengalami masa resesi ekonomi dan sosial akibat ulah orang kafir Quraisy. Keadaan ini berlangsung cukup lama, yaitu kurang lebih 2 hingga 3 tahun. Dan keadaan ini sangat mempengaruhi kesehatan Sayyidah Khadijah, dan kesehatan beliau dari hari ke hari semakin menurun hingga akhirnya tepat pada tanggal 10 Ramadan tahun ke-10 kenabian Rasul, Sayyidah Khadijah menghembuskan nafas terakhirnya. Kesedihan Rasul tak dapat dibendung lagi. Kepiluan, tangisan, dan air mata Nabi mengiringi kepergian Sayyidah Khadijah. Kepergian Sayyidah Khadijah memberikan rasa pilu yang amat sangat mendalam di hati Rasulullah, karena Sayyidah Khadijah merupakan separuh jiwanya dan merupakan istri yang sangat membantu perjuangannya selama beliau mendakwahkan agama tauhid. Nabi Muhammad menangis terseduh. Nabi mengusap air matanya yang bercucuran dengan kedua tangannya ketika memakamkan istri tercintanya itu. Pada waktu itu beliau berkata, tidak ada yang dapat menyamai Khadijah. Ketika semua mendustakanku, ia membenarkanku. Ia menjadi penolongku dalam mendakwahkan agama Allah, dan dengan hartanya ia membantuku.
Kota Mekah pun mengiringi wafatnya perempuan hebat yang dikenal di tanah suci itu dengan sedih. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari teladan yang ditorehkan oleh Ibunda Khadijah, ibunda yang merupakan sumber inspirasi bagi kaum muslimah. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.